Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala serta memberikan salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali di kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab atau risalah Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah. Sebab-sebab yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bisa simpulkan bahwa hal yang terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang merupakan cita-cita setiap orang adalah iman dan amal soleh. Ini pada intinya, iman dan amal soleh. Yang mana dengan keimanan, maka segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian bisa kita syukuri dengan baik, dan segala ujian yang Allah taala timpakan kepada kita sekalian bisa kita hadapi dengan kesabaran yang baik. Lalu kemudian beliau sebutkan minal asbabil lati tuzilul ham wal ghamma wal qalaq, di antara sebab yang menghilangkan segala kerisauan, gundah gulana, beban pikiran, al-ihsanu ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Beliau bahasakan di sini termasuk sebab untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di kerajaannya ini, dunia ini kerajaannya Allah. Sebagaimana juga langit kerajaannya Allah. Salah satu ayat Allah berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala ilah fis sama wa fil ard. Dialah Allah, dia ilah, dialah sesembahan, dialah Tuhan sesembahan di langit maupun di bumi. Wa huwal ilahu fis sama'i wa fil ardi. Nah, Allah Ta'ala telah menetapkan di alam semesta ini hukum sebab akibat. Jadi hukum sebab akibat itu bagian daripada hukumnya Allah Ta'ala, dan itu berlaku kepada umumnya makhluknya. Hukum sebab akibat itu berlaku kepada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Adapun Allah, sesekali Allah memperlihatkan hukum di luar sebab akibat, supaya kita tahu bahwa dialah penguasa alam semesta ini, dialah yang mengatur hukum tersebut. Tetapi secara umum kita terikat dengan hukum sebab akibat tersebut. Makanya kita bisa perkirakan segala hal, kita ada pengalaman hidup, karena hukum sebab akibat itu berlaku. Misalnya api membakar, pisau atau gunting bisa memotong. Ya, karena ini rapi, keadaan alam semesta selalu berjalan seperti itu, sehingga kita bisa punya kesimpulan. Ya, nak potong itu, anak kita langsung paham, oh potong pakai pisau, bukan potong pakai batu. Karena hukum itu rapi, teratur. Ya. Jadi di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala punya hukum sebab akibat.
Dan itulah yang disebut dengan sunnatullah. Itu yang disebut sebagai sunnatullah. Orang tumbuh berkembang, mau tidak mau, dari bayi berkembang jadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, meninggal. Itu bagian daripada sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Kalian tidak akan mendapatkan pada sunnatullah itu perubahan. Namun sesekali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita hal yang di luar hukum sebab akibat tersebut. Di luar kebiasaan yang kita sebut luar biasa. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, bukannya terbakar, malah menjadi sejuk. Di dalam api malah menjadi sejuk. Nah, begitu juga misalnya Nabi Muhammad SAW yang sudah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang berasal dari kabilah-kabilah yang memusuhi Rasulullah SAW di awal-awal Islam itu. Kabilah-kabilah yang pada saat itu masih kafir, sengaja dikirim masing-masing suku, masing-masing pemudanya. Ya, ini tujuannya supaya nanti sukunya Nabi Muhammad tidak berani untuk membalas, karena masing-masing ada terlibat di dalam pembunuhan Muhammad. Tapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam kondisi beliau tidak terlihat. Ya. Malah beliau taburi pasir di kepalanya masing-masing. Mereka tertidur, pemuda-pemuda yang sudah menyiapkan senjatanya untuk menebas Nabi Muhammad ini beramai-ramai. Justru tertidur dan Nabi Muhammad SAW letakkan pasir di kepalanya masing-masing. Sebagai penyampaian, sebenarnya kalau saya mau sembelih kalian masing-masing ini gampang sekali. Ini saja pasir dikasih di kepalanya, tidak ada yang sadar. Tapi begitulah Rasulullah SAW dakwahnya sangat penuh kasih sayang. Ya, jadi hukum sebab akibat itu berlaku di kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sesekali Allah buat hal yang luar biasa, di luar kebiasaan atau mukjizat. Di antara hukum sebab akibat adalah untuk menghilangkan kesusahan maupun beban pikiran, kerisauan, stres, adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia bil qaul wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Apakah dengan kata-kata atau perbuatan, berbagai kebaikan. Wa kulluha khairan wa kulluha khairun wa ihsan. Selama itu adalah kebaikan. Wa biha yadfa'u Allahu 'anil barr wal fajiri al humuma wal humum bihasabiha. Yang mana seorang yang taat kepada Allah, bahkan seorang pemaksiat pun, dengan kebaikannya kepada sesama manusia, maka ada kerisauan-kerisauan dan beban-beban kehidupan mereka yang mereka terhindar dari itu. Ya, semua sesuai dengan kadarnya. Semakin besar, semakin maksimal kebaikan seseorang kepada sesama manusia, maka sebegitulah besarnya dia tertolak dari keburukan-keburukan dan beban-beban kehidupan. Tentunya yang paling beruntung di sini adalah orang yang paling maksimal di dalam keimanannya dan perbuatan baiknya kepada sesama manusia. Semakin sempurna keimanan seseorang, maka semakin besar jatahnya. Semakin besar jatahnya di dalam mendapatkan keselamatan dari kerisauan-kerisauan kehidupan, karena dia lebih bisa ikhlas.
Semakin baik imannya seseorang, dia lebih bisa ikhlas, lebih bisa mengharapkan pahala. Tentunya inilah yang mendorong seseorang untuk memperbanyak amalan soleh. Ketika seseorang ada harapan besarnya mendapatkan pahala ini, pahala itu, dengan keimanannya, ya, dengan kejujuran dan yakinnya kepada janji-janji Allah, dia lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Syekh menyebutkan di sini, fayuhawwinullahu alaihi bazlal ma'ruf lima yarjuhu minal khair. Tentunya orang yang punya harapan yang besar kepada Allah karena keimanannya, karena yakinnya dia kepada janji-janji Allah, lebih mudah bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Contohlah, tentu jauh lebih mudah orang bersedekah ketika dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar, ya, dengan amalan sedekahnya tersebut. Berbeda dengan orang yang tidak sebegitu keyakinannya, apalagi lemah sekali keyakinannya tentang balasannya Allah terhadap amalan sedekah tersebut, pasti motivasinya akan kecil. Beda antara orang yang yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidaklah seseorang, ya, mana qasam malun min sadaqah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Pasti beda antara orang yang yakin dengan orang yang tidak yakin. Orang yang yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ketika dia bersedekah, tidak ada beban sama sekali. Apalagi bahkan bukan sekedar di tingkat ulama, di tingkat umumnya manusia pun menyaksikan. Justru sedekah itu tidak ada yang membangkrutkan, justru mengembangkan. Berkembang hartanya, berberkah, dan juga dicintai oleh sesama manusia. Ketika dia, ya, dengan murah hati, dermawan kepada sesama manusia, pasti akan dicintai oleh sesama manusia. Dan itu juga menolak keburukan-keburukan, bisa menghilangkan beban-beban kehidupan. Lalu wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi an tawatturil a'sab wa ishtighalil qalbi bi ba'dil mukaddarat. Al-ishtighalu bi amali min al-a'mal. Di antara hal yang bisa menghilangkan kerisauan, stres, beban pikiran, tegangnya urat syaraf. Di antara sebab untuk menghilangkan hal tersebut adalah menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan. Sibukkan diri kita dengan amal kebaikan. Au ilmin minal ulum an-nafi'ah, atau sibukkan diri kita untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Apakah dengan membaca, atau dengan mendengar, atau dengan melihat, misalnya di YouTube, video-video kajian ilmu yang bermanfaat. Fa innaha tulhil qalba an ishtighalihi bizzalikal amr allazi aqlaqahu. Karena orang yang menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang bermanfaat atau dengan menuntut ilmu, akan beralih pikirannya dari fokus dengan kesusahannya, fokus dengan masalahnya, beralih beralih kepada urusan yang lain, sehingga ia terobati. Wa rubbama nasiya bisababi dzalik al-asbab allati aujabat lahu al-hamma wal gham. Sangat memungkinkan dengan dia sibukkan dirinya dalam hal-hal tadi, dalam amalan soleh atau menuntut ilmu, dia pun melupakan kesusahan-kesusahannya, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan hidup, wazdada nasyatuhu, dan kembali dia semangat menjalani kehidupannya. Ya,
Ini pada hakikatnya orang yang mendapatkan kebahagiaan dan semangat di dalam menjalani kehidupan, ya, selain dia sendiri selamat dari beban-beban pikiran yang bisa membawa dia diantar ke rumah sakit jiwa. Selain itu, selain dia selamatkan dirinya sendiri, plus dia akan mendapatkan dengan semangat hidup tersebut berbagai prestasi-prestasi, karya-karya yang bisa dia buat. Ditambah lagi orang yang melihatnya, ya orang yang berinteraksi dengan dia senang juga melihat dia. Pasti kita sendiri beda ya saat kita melihat orang itu lesu, wajah penuh dengan masalah, dengan orang yang ceria, semangat di jalan menjalani kehidupan sehari-harinya. Pasti beda. Jadi orang yang seperti itu, dia selamatkan dirinya, dia antarkan dirinya kepada kesuksesan, dan juga orang lain pun suka pada dia. Jadi mengalihkan pikiran, mengalihkan kesibukan dari tadinya sibuk memikirkan masalah yang membebani jiwanya kepada amalan-amalan yang soleh, kepada ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, yushtaraku bainal mu'mini wa ghairihi, berlaku pada orang beriman maupun orang kafir. Ketika dia beralih, dia alihkan pikirannya kepada kesibukan-kesibukan yang lain, akan menjadi menurun beban pikirannya, bahkan bisa hilang, dia lupakan beban pikirannya tersebut. Orang kafir pun demikian, bisa mengalami hal seperti itu, tetapi orang mukmin jauh lebih mendapatkan secara maksimal. Kenapa? Karena orang mukmin itu ketika mereka berbuat diikuti dengan iman. Diikuti dengan iman, dan imannya orang muslim itu iman yang benar. Iman yang memang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Allah Subhanahu wa taala berikan ya, manfaat yang jelas, pengaruh yang jelas. Ya. Walaupun masing-masing mengaku beriman, di masing-masing penganut agama atau kepercayaan itu masing-masing mengaku punya keimanan, tapi kita yakin seyakin-yakinnya iman yang benar itu satu-satunya adalah iman Islam, beriman kepada Allah Ta'ala. Adapun keimanan yang lain, kita yakin bahwa semua keimanan selain keimanan Islam itu adalah kebatilan, iman yang batil. Kita yakin itu, dan kita tidak boleh ragu-ragu terhadap hal tersebut. Tidak bisa kita ragukan hal tersebut. Adapun misalnya terjadi pada person-person, ya, terjadi pada person-person yang mana dia beribadah dengan cara Islami. Lalu ada juga yang beribadah dengan cara Hindu misalnya, dengan cara Buddha misalnya, apakah dengan cara bersemedinya dan semisalnya itu. Ketika ada kelihatan sebagian dari person, kenapa ini dari non-muslim lebih tenang kelihatannya dibandingkan muslim? Jangan bandingkan person-personnya, tapi bandingkan ajarannya itu ketika diamalkan secara betul, ketika diamalkan secara maksimal. Dalam hal ini adalah hal yang terbaik. Lihatlah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Kalau yang dikatakan khusyuk, kadang sebagian orang merasa menilai dengan yoga misalnya, dia bisa mendapatkan ketenangan hati yang kelihatannya lebih khusyuk dibandingkan orang yang sholat. Sekali lagi ini jangan bandingkan person-personnya, ya. Tapi lihat yang benar-benar amalkan dengan benar, dengan syukran, terima kasih, dengan maksimal, itu yang dibandingkan. Sebagai contoh ya, ada beberapa kisah orang soleh kita itu.
Di antaranya sahabat Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk berjaga ribat, berjaga di perbatasan antara wilayah Muslim dengan wilayah kafir. Ya. Nah, untuk mengantisipasi jangan sampai datang serangan musuh, Rasulullah telah memasang beberapa sahabat di perbatasan. Ya. Kemudian mereka berdua akhirnya sepakat, kita bergantian saja supaya jangan sampai mengantuk dua-duanya bersamaan tidur. Ya, satu saja berjaga, satunya tidur, nanti gantian. Dalam kondisi seperti itu ternyata ada musuh mendekat dan melihat sahabat yang sedang jaga ini, dia manfaatkan berjaganya sambil sholat sunnah tahajud. Nah, sambil sholat sunnah tahajud. Nah, musuh ini mengendap-endap sambil mengarahkan anak panahnya di bawah cahaya bulan. Dia lihat bayangan muslim ini yang sedang sholat. Diarahkan anak panahnya, kena badannya. Kena. Tetap saja ini sholat. Tetap dia sholat. Diambil lagi anak panah yang kedua, dipanah lagi. Kena badannya lagi, nancap. Dia tetap sholat. Ya. Sampai akhirnya dia selesaikan sholatnya. Dia bangun, baru bangunkan temannya. Setelah temannya bangun, melihat anak panah itu tertancap di dalam, kaget. Kenapa? Kenapa tidak dari tadi? Ya. Kenapa tidak dari tadi? Kata temannya ini, yang seperti ini tidak pantas mengganggu sholatku. Kalau cuma seperti ini tidak pantas mengganggu sholatku. Itulah kenikmatan sholat yang sudah dirasakan oleh mereka yang mencapai tingkat maksimal seperti itu. Adakah di tingkat yoga seperti itu? Ada kejadian seperti itu? Ya. Bisa tetap fokus walaupun menancap anak panah di situ. Ya. Contoh lain, misalnya disebutkan, ya, tiba-tiba orang-orang di pasar, ya, kaget, bunyi bangunan yang ambruk. Mereka berlarian, ternyata masjid yang ambruk. Masjid yang ambruk. Mereka berlarian, ternyata begitu sampai ke masjid, melihat ada seseorang yang masih sholat di dalam masjid. Dia masih teruskan sholatnya di tengah-tengah ambruknya bangunan masjid ini. Sama itu juga. Ya. Dan ada orang-orang yang, ya, cerita-cerita seperti itu dari orang-orang yang begitu khusyuk, mencapai tingkat khusyuk yang begitu tinggi di dalam sholat. Nah, ini contohnya. Jadi adanya orang-orang yang mempraktikkan sholat dengan kurang khusyuk, itu jangan dibandingkan yang seperti itu dengan yang misalnya orang yang melakukan amalan-amalan semedi ala Hindu atau ala Buddha. Jangan yang begitu yang kita bandingkan. Tapi sama dengan adanya pencuri-pencuri sendal di masjid, jangan itu dijadikan sebagai ukuran itulah Islam. Karena Islam tidak mengajarkan mencuri sendal di masjid atau mencuri kotak amal. Islam tidak mengajarkan. Yang kita bandingkan ajarannya dan bagaimana ajaran itu ketika diamalkan secara maksimal. Alhamdulillah, kita perhatikan sejarah membuktikan ketika Islam diamalkan dengan maksimal, dan itu di masa Rasulullah SAW dan di masa Khulafa Rasyidin. Begitu, lihatlah sejarah menunjukkan kejayaan yang digapai. Ya, meluas wilayah umat Islam dan dipimpin dunia ini dengan tidak pernah mendapatkan pimpinan. Ya, dunia tidak pernah mengenal sejarah yang lebih indah dibandingkan ketika dipimpin oleh umat Islam. Tersebar keadilan, bahkan pejabat-pejabat yang zalim, ya, lebih ditegasi lagi, sangat ditegasi. Apalagi sekedar orang-orang yang di bawah. Berbeda sekarang ya. Ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau dulu sangat tajam ke atas. Dan seterusnya. Jadi
keimanan akan mengantarkan seseorang sangat maksimal di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di dalam kesibukan-kesibukan amalan saleh yang disertai dengan keikhlasan, disertai dengan yakinnya kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Sa'di rahimahullah taala menyebutkan orang yang beriman dengan keimanannya dan keikhlasannya dan harapannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, misalnya di dalam kesibukan menuntut ilmu yang membuat dia sibuk menuntut ilmu atau sibuk mengajar atau sibuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ada dalam bentuk langsung dalam bentuk ibadah. Kebaikan-kebaikan itu bisa langsung dalam bentuk ibadah mahdhah, misalnya salat-salat sunnah ataupun haji, umrah, puasa Ramadan. Ada juga ibadah yang awalnya adalah amalan keduniaan. Awalnya adalah amalan keduniaan, tapi kemudian menjadi bernilai pahala disebabkan niat yang baik. Misalnya dia makan, tapi niatnya dengan makan tersebut supaya bisa lebih khusyuk di dalam beribadah. Karena tentu beda antara orang yang beribadah dalam kondisi kelaparan dengan orang yang beribadah dalam kondisi tidak lapar. Begitu juga beda prestasi orang yang kelaparan dengan prestasi orang yang tidak lapar. Dia lebih bisa berbuat kebaikan-kebaikan baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bahkan tidurnya seseorang kalau diniatkan dengan niat seperti itu jadi ibadah juga. Dia tidur dengan niat supaya dengan tidurnya itu hilang pusingnya, kemudian nanti bisa bangun fokus dan khusyuk di dalam sholat. Jadi ibadah juga. Ini semua berkat keimanan. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang kafir, tidak bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Lalu ada nasihat dari beliau Al-Allama Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi an yakuna asy-syughul alladhi yashtaghilu fihi mimma ta'nasu fihi bihin nufus wa tashtaqu. Hendaknya masing-masing orang itu memilih kesibukan yang memang sesuai dengan hobinya, ya, apa yang dia suka. Sibukkan diri dengan apa yang dia suka. Itu jauh lebih bertahan dan jauh lebih besar biasnya, pengaruhnya. Ya, sebagaimana kita juga dengar dari para orang-orang yang terjun di bidang bisnis, ya, orang yang menjiwai bisnisnya, memang itu di situ hatinya, itu jauh lebih berhasil dibandingkan orang yang bukan hobinya di sana. Sehingga dia menjalani itu, memang dia menikmati. Dia menjalani usahanya dengan menikmati, itu lebih bagus dibandingkan orang yang bukan hatinya di situ, lantas dia ke sana. Makanya juga para ahli kita mengarahkan kepada kita sekalian supaya anak ini jangan dipaksa kepada hal yang bukan hatinya di situ. Hatinya jurusan lain, sementara dipaksa untuk pilih jurusan lain. Akhirnya setengah-setengah, ya sekadar kuliah, sekadar ikut saja keinginan orang tua, seringkali berhenti di jalan. Ya. Berbeda dengan jikalau kalbunya, pilihan hatinya memang di sana, insya Allah itu jauh lebih baik. Demikian pula dengan kita, dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, pilihlah kegiatan yang termasuk amalan. Amalan yang sekiranya itu lebih kena di hati kita. Itu lebih kita fokus di sana. Termasuk yang dinasihatkan oleh para ulama kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Kita baca terjemahannya. Misalnya ada satu ayat itu yang sangat terasa. Ada salah satu ayat yang sangat terasa, kena sekali di hati kita. Misalnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq.
Belum tibakah waktunya bagi orang-orang beriman untuk kalbunya khusyuk kepada Allah dan di dalam membaca apa yang Allah, kebenaran yang Allah turunkan. Ini kan sangat tersentuh hati kita ini. Belumkah tiba waktunya? Allah yang bertanya kepada kita sekalian. Allah Rabbul Alamin bertanya kepada kita, apakah belum tiba waktunya bagi kalian orang-orang beriman untuk kalbu kalian khusyuk untuk mengingat Allah dan juga terhadap kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan. Bisa saja ulama kita menganjurkan kepada kita sekalian, kalau pas ketemu ayat-ayat seperti itu, kita baca ayat seperti itu dan sangat menusuk, ya, artinya sangat tersimpan di dalam kalbu kita, ulang-ulangi ayat itu. Ulang-ulangi terus baca ayat itu sampai kapan? Ya, sampai puas. Ya, sampai puas. Itu jauh lebih besar pengaruhnya dibandingkan sekedar kita baca lancar, baca begitu saja, jalan. Ya, lebih bagus mengulang-ulangi apa yang betul-betul kena kalbu kita di situ, ulang-ulangi itu. Misalnya juga mungkin ada yang terasa sekali ketika dia membaca ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan suatu kebaikan sekecil zarrah, walaupun sekecil semut atau debu sekalipun, dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan suatu keburukan walau sekecil zarrah, dia pun akan melihatnya. Mungkin sebagai orang kenanya di situ. Enak sekali dia rasa ketika membaca dan juga tersentuh sekali sambil muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu juga dia teringat dosa-dosanya, dia jadi takut. Bahkan sekecil zarrah saja akan kelihatan, bagaimana pula dosa yang tidak sekecil zarrah yang saya lakukan. Itu mungkin akan mengantarkan dirinya untuk lebih bertobat kepada Allah dan memperbaiki diri. Lalu yang ketiga dalam pertemuan kita ini, yang pertama tadi adalah untuk menghilangkan beban-beban kehidupan, kesengsaraan hidup adalah yang pertama, sibukkan diri berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, sibukkan diri dengan urusan-urusan yang bermanfaat, amalan soleh atau ilmu yang bermanfaat. Ya tentunya sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahwa amalan soleh itu tidak terbatas dengan amalan-amalan ibadah mahdhah, salat dan lain-lain, tapi termasuk amalan soleh berbakti kepada kedua orang tua, baik sesama dengan tetangga, baik dengan keluarga kita, teman kita, itu semua masuk dalam amalan soleh. Itu hal-hal yang bisa menghilangkan kesengsaraan dan kesusahan hidup maupun beban pikiran. Lalu yang ketiga, ijtima'ul fikri kullihi 'ala al-ihtimami bi'amal al-yawm al-hadir. Ya. Fokusnya pikiran menyelesaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ya, fokuskan pikiran dengan pekerjaan atau amalan yang sementara kita geluti. Wa qat'uhu 'anil ihtimami fil waqtil mustaqbal. Dan tidak merisaukan pikiran dengan bagaimana nanti, bagaimana nanti. Buat saja yang terbaik sekarang. Ya. Apa yang sedang kita kerjakan, kerjakan secara profesional, kerjakan dengan baik. Tidak usah risaukan dengan bagaimana nanti. Orang yang merisaukan bagaimana nantinya, sehingga dia bekerja tidak fokus, bagaimana akan baik hasilnya ini ke depannya. Ya. Kan pekerjaan sekarang ini, inilah yang akan menentukan bagaimana hasilnya nanti. Kalau sibuk dengan merisaukan bagaimana nanti, ya sementara apa yang dia kerjakan sendiri ini dia tidak fokus dengan itu, maka hasilnya pasti buruk, nantinya pasti buruk juga. Maka nasihat dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yaitu jangan risau dengan apa yang akan datang. Fokuslah berbuat yang terbaik yang bisa kita buat sekarang. Wa anil husni anil waqtil madhi.
termasuk yang harus dihindari adalah menyedihkan apa yang sudah lewat. Kan waktu ini kan ada 3. Waktu yang sudah lewat, yang kalau dalam ilmu nahwu ini disebut madhi, fi'il madhi. Waktu yang sekarang, ini kalau dalam ilmu nahwu disebut fi'il mudhari. Waktu yang lalu past tense ya. Terus yang waktu sekarang. Kemudian waktu yang akan datang. Harus disikapi dengan baik 3 waktu ini. Mengenai cerita masa lalu, kejadian masa lalu, jangan disedihkan. Yang sekarang fokus lakukan yang terbaik. Yang akan datang jangan dirisaukan. Bagaimana kalau yang lalu itu adalah dosa-dosa? Dulu hidup di kehidupan yang gelap, hitam. Apakah tidak perlu disedihkan? Jangan cuma disedihkan, perbaiki sekarang. Itu tidak usah disedihkan hal tersebut dalam pengertian larut cuma sedih-sedih saja. Tapi tunjukkan, buktikan bahwa kita mau memperbaiki diri. Ya lalu itu kita sesali. Ya. Sekarang kita perbaiki. Cuma kita dalam menyesal tidak larut dalam penyesalan. Apalah artinya menyesal, menangis, katanya menyesal, tapi tidak ada perbaikannya sekarang. Yang lebih penting adalah tunjukkan yang sekarang. Ya. Nah ini penting sekali. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada doa itu dan sangat bagus kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan. Apa itu al-ham? Al-ham itu adalah risau dengan masa depan. Risau dengan masa depan, risau yang berlebihan. Ya. Sedangkan tidak berlebihan saja merisaukan masa depan, itu tidak perlu. Itu jadi beban. Dan apa yang dimaksud dengan al-hazan? Yang dimaksud dengan al-hazan adalah menyedihkan apa yang sudah lewat. Ya. Jadi 2 hal yang Nabi SAW mengajari kita berdoa, berlindung kepada Allah, minta perlindungannya Allah dari menyedihkan apa yang sibuk menyedihkan apa yang sudah lalu dan merisaukan apa yang akan datang. Kalau kami ini sebagai pengalaman ustaz-ustaz ini, kalau ustaz-ustaz itu misalnya ceramah, sibuk mengkhawatirkan selesai ceramahku ini atau tidak, terutama di saat khutbah tidak ada yang dipegang teks, selesai ceramahku atau tidak. Kalau begitu pikirannya itu blank, itu dia akan blank di tengah khutbah, bahkan tidak bisa baca qul huwallahu ahad. Saking tegangnya, hitam saja. Tapi mengalir saja, andaikan mengalir saja, insya Allah itu lebih baik. Sama dengan saat orang ujian. Persiapan dari awal itu sudah baik-baik, menjelang ujian santai saja, rileks. Dibandingkan orang yang mau menghadapi ujian dengan tegang, sampai menjawab ujian pasti akan kacau. Karena tegang. Begini juga dalam menjalani kehidupan. Rileks saja. Rileks saja, jangan dibawa tegang. Masa yang lalu itu yang sudah lewat, kesalahan-kesalahan yang lalu, ya kita akui itu salah. Yang penting adalah lakukan yang terbaik sekarang. Ya. Begitu juga yang masa akan datang, jangan dirisaukan. Ini sekali lagi doa ini bagus sekali kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu terhadap merisaukan yang akan datang atau larut dalam kesedihan masa lalu. Sehingga ini juga pelajaran tentunya bagi kita. Orang yang punya masa lalu yang gelap, jangan kita sibuk ungkit-ungkit. Ya. Jangan mengungkit-ungkit ya, kesalahan-kesalahan orang di masa lalu. Bisa jadi ada orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah, sudah bersih di hadapan Allah. Kita yang merasa lebih bersih,
men-share, masih sibuk membicarakan di medsos tentang dosanya orang masa lalu. Kita masuk dalam dosa ghibah, jadi kotor sekali kita, dapat dosa besar, sementara dia sudah bersih. Sementara kita merasa sedang menjatuhkan orang yang buruk, padahal kita yang buruk. Karena tobatnya seseorang dari suatu dosa, bersih kembali. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu diperjelas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hubungan dengan perbuatan kebaikan atau amal soleh. Dulu ada tetangga saya di Papaibai, Ustaz. Dia itu kalau mau Ramadan dia bagi-bagi sarung dan talpung. Kemudian pada saat Idul Fitri dia bagi-bagi jual, bagi uang kepada masyarakat atau tetangganya. Tetapi dia itu tidak beriman kepada Allah, dia beriman kepada yang lain. Apakah pahala amal salehnya itu sampai kepada yang lain atau mendapat keberuntungan di akhirat kelak? Yang kedua, Ustaz, tadi Ustaz menyinggung perihal sunnatullah. Dalam masyarakat juga berkembang istilah hukum alam. Apakah ada kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara sunnatullah dan hukum alam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang non-muslim yang melakukan yang Bapak sebut tadi amalan saleh. Bolehkah kita sebut itu amalan soleh? Amal soleh dalam bahasa Indonesia artinya perbuatan baik. Perbuatan baik. Secara bahasa bisa. Dia melakukan amalan soleh tapi tidak iman. Ya. Yang ada dalam Islam itu iman dan amal soleh. Ini non iman dan amal soleh. Non iman tapi amal soleh. Ya. Dalam kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menzalimi hambanya. Allah kasih balasannya, cuma dikasihnya di dunia saja. Dikasih di dunia saja. Adapun di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena syarat untuk mendapatkan pahala akhirat itu iman kepada Allah. Sebagian orang terfikir, ya, kenapa rasanya tidak adil? Orangnya baik, lantas Allah siksa di akhirat. Bagi-bagi di menjelang Ramadan, bagi-bagi sarung, bagi-bagi ya, misalnya talakko misalnya atau songkok. Lantas di hari Lebaran bagi-bagi uang, tapi non Muslim kan baik. Kenapa tidak dimasukkan ke surga? Sudah kita bahas. Ya, kalau itunya saja yang dilihat, betul kelihatan baik. Tapi kalau kita mau bandingkan secara universal, ya, sedangkan orang yang baik kepada sesama manusia, baik kepada teman-temannya, tapi durhaka pada orang tuanya, ini sudah tidak baik. Apalagi yang durhakanya ini kepada Allah. Dia baik kepada orang-orang, khususnya dalam amalan itulah. Tetapi mendurhakai Allah, menyembah selain Allah. Kalau ininya yang dilihat, ini jauh lebih inti. Ini jauh lebih inti. Allah yang kasih segala-galanya, tetapi yang dia baiki, yang dia sembah adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa ya? Ya, tentang sunnatullah dengan hukum alam. Ya, itu juga. Hukum alam itu sunnatullah. Cuma sebaiknya jangan kita terbiasa dengan mengatakan hukum alam. Ya. Karena ini seringkali melupakan Allah. Kenapa gempa terjadi? Karena ada patah bumi. Jadi semata-mata kejadian alam semata. Allah semua yang tetapkan itu.
Allah semua yang tetapkan itu. Supaya juga wilayah yang kena musibah banyaklah beristighfar kepada Allah. Bukan sekedar dikaitkan dengan hukum alam. Ya. Tapi banyaklah beristighfar dan taubat kepada Allah. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kata Allah, musibah yang menimpa kalian itu akibat ulah kesalahan kalian, dosa kalian. Dan para ulama kita, ya, ketika kita lihat ayat-ayat maupun hadis yang mengatakan Allah hukum mereka disebabkan mereka melakukan pengrusakan di muka bumi. Coba kita buka tafsirnya. Bukan yang paling utama dijelaskan oleh para ulama kita, mereka melakukan perusakan di muka bumi karena menggunduli hutan sehingga terjadi erosi dan semisalnya. Tapi yang menjadi penafsiran para ulama kita adalah perusakan di muka bumi adalah kekafiran dan kemaksiatan. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Tidak berarti tidak masuk penggundulan hutan, penggundulan bukit dan lain-lain. Masuk. Tapi hal yang paling utama mengundang musibah dari Allah adalah kekafiran dan kemaksiatan. Sehingga kalau kita selalu sebut itu, ya, atau gabung saja hukum alam sunnatullah. Jangan sekadar hukum alam yang kita terbawa dengan pemahaman sekuler. Ya benar-benar alam saja, tidak ada kaitannya dengan keputusannya Allah. Itu salah. Ya. Salah, harusnya diingat bahwa itu semua adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu a'lam. Siapa yang lain tafadhal? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi kemarin ketika sholat Jumat di sini, seorang profesor dosen berkhutbah mengatakan bahwasanya silakan Anda beribadah sampai ada larangannya. Sementara yang saya pernah dengar juga, sholat subuh itu 3 rakaat tidak ada larangannya. Tetapi sholat subuh adanya 2 rakaat dan adanya contoh dari Nabi. Silakan. Baik. Ya. Inilah nampaknya profesor ini bukan pada bidangnya. Kalaupun di bidangnya, maaf ya, itu saya bicara padanya. Kalaupun dia di jurusan seperti itu, kayaknya keluarkan fatwa sendiri. Karena para ulama kita itu sudah mengatakan, termasuk di mazhab Syafi'i, buka usul fikih. Pembahasan seperti ini adanya di usul fikih. Bukan di fikih tapi di usul fikih. Ya. Para ulama kita itu dari berbagai mazhab, termasuk mazhab Syafi'iyah sendiri, yang mengatakan al-aslu fil ibadah al-haram. Ya. Hukum asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang menyuruh, bukan dibalik. Ya. Hukum asalnya ibadah adalah haram untuk dilakukan kecuali ada dalil, ada nas Al-Quran maupun hadis Nabi yang menyuruh. Jadi yang kalau dalam urusan ibadah itu, kita lihat dulu, kita cari dulu, adakah ajarannya, barulah kita lakukan. Ya. Kalau tidak ada ajarannya, jangan dilakukan. Kalau bahasanya seperti tadi itu, ya, lakukan saja, silakan beribadah semaunya sampai ada larangan. Terbalik itu. Terbalik. Akhirnya akan seperti itu. Kalau dibilang silakan ibadah apapun sampai ada larangan, sholat subuh bisa berubah jadi 3 rakaat. Kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tidak boleh seperti ibadah itu harus terbatas dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sangat melimpah kalau hal-hal seperti ini, sangat melimpah ucapan para ulama kita itu, segudang lah bahasa kita itu, segudang lah yang mengatakan ibadah itu harus terbatas dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ulama itu tidak boleh mengada-ngadakan ibadah. Ibadah itu cuma dari Allah dan Rasulnya. Ulama itu cuma menyampaikan.
menyampaikan. Berbeda dengan urusan dunia. Kecuali siapa tahu salah sebut ya. Kecuali dia salah sebut. Ya. Kalau dalam urusan dunia itu silakan berbuat kecuali ada larangan. Dalam urusan dunia ini silakan bikin inovasi-inovasi, bikin model rumah macam apapun, bikin model mobil apapun, tidak ada larangan. Ya. Kecuali hal-hal yang ada larangannya, misalnya makan riba, transaksi riba dan lain-lain, ya seperti itu jangan ditembus. Tapi dalam urusan-urusan yang lain, mau bikin bonsai, pohon sejar bonsai dan lain-lain, itu tidak apa-apa. Jadi terbalik itu kaidahnya, terbalik kaidahnya. Ya wallahu a'lam. Apalagi saya sebutkan tadi, soalnya ini persoalan yang jelas. Ya, kita itu dalam urusan-urusan khilafiyah, makanya penting kita bedakan, penting kita tahu apa hal yang sudah disepakati oleh para ulama, jangan kita langgar. Dan apa yang diperselisihkan ulama, kita berlapang dada. Apa-apa yang diperselisihkan oleh ulama itu kita berlapang dada di situ. Ya, jangan itu yang kita sempitkan. Sedangkan apa-apa yang disepakati oleh para ulama, jangan ditembus. Karena mereka itu orang-orang cerdas. Sangat cerdas para ulama kita itu, kalau kita perhatikan mereka itu benar-benar orang sangat jenius. Ya, wallahu a'lam. Mungkin masih ada yang lainnya. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tanya bahwa kalau kita melihat sesuatu misalnya nonton di TV apakah sandiwara atau drama, terkadang kita hadir dengan peristiwa yang kita lihat di sana. Akhirnya kita terbawa dan mengucapkan kata-kata kurang ajar, semoga Allah melaknat. Padahal itu kita nonton itu belum tentu benar, hanya contoh saja yang biasa diperlihatkan. Jadi menurut kita itu gimana dengan langkah yang terjadi pada diri kita? Ya saya kira demikian. Baik. Ya. Namanya juga drama. Drama ini bukan beneran. Kali ini dia menjadi orang yang paling saleh. Di film yang lain dia menjadi pemaksiat. Ya. Ya, sebenarnya ya lebih bagus menghindari drama. Karena itu mendidik kepalsuan. Kali ini dia menjadi wanita yang bisa jadi Robia Adawiyah, ya. Kuat sekali ibadah. Di film yang lain bisa jadi pelacur. Ya. Ini kira-kira kita yang lihat, dia yang dulu ini, sekarang begini. Ya. Bisa tampil serba bisa tahu. Ya. Itu kan bukan terpuji, bukan hal yang dramanya sendiri ya. Saya yang pertama ini saya komentari dramanya itu sendiri. Dramanya sendiri itu kepalsuan. Ya. Yang lebih lagi kita yang larut dengan itu. Ini cuma drama, lantas larut di situ. Ya. Apalagi muncul komentar-komentar. Ya, ini termasuk intinya ini bukan hal yang harusnya kita pakai waktu kita untuk itu. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya. Masih banyak yang kita butuhkan. Banyak ilmu agama yang belum kita tahu. Dan juga banyak urusan-urusan keduniaan kita yang bisa kita sempurnakan. Setidaknya itu. Kan Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak penting bagi dia. Kan lebih banyak urusan agama kita yang perlu kita perbaiki. Lebih banyak urusan dunia kita yang perlu kita perbaiki.
daripada nonton drama itu lebih bagus. Misalnya ada atap kita yang perlu diperbaiki karena bocor, itu lebih penting. Insya Allah lebih senang juga istri di rumah, misalnya ada kamar yang perlu dibikin lebih indah, ya. Itu mungkin lebih bermanfaat, ya. Atau disediakan kebutuhan-kebutuhan dapurnya, ya, supaya lebih cantik dapurnya. Saya kira lebih bahagia istri kita dibandingkan kita sibuk juga nonton di drama di depan TV. Ya, wallahu a'lam. Masalah itu tadi, apalagi muncul komentar-komentar karena drama jadi emosi, terbawa perasaan sambil menangis. Ini juga nonton saat menangis, menangis saat nonton, atau menangis saat mendengarkan lagu. Misalnya ayah, ibu mendengarkan lagunya Ebit, ya, 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 tentang ayah atau tentang ibu, nangis bukan main. Ada bapaknya sama ibunya di depan, dicueki. Apalah artinya itu? Jadi sentuhannya itu cuma pada nada. Sentuhan pada nada. Tapi di dunia kenyataan, bapaknya dengan ibunya dicueki. Berbaktilah kepada mereka. Itu lebih penting daripada nangis-nangis sambil menyanyi. Kira-kira orang tua kita itu lebih pilih yang mana? Wallahu a'lam. Ya, sedikit. Ya. Ini mengenai penafsiran ayat yang mengatakan ala bizikrillah tatma'innul qulub, sesuai dengan kajian kita pada subuh hari ini. Apakah mengingat penafsirannya seperti itu, mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang di sini apakah termasuk bahagia dan melaksanakan segala zikir, dan apakah zikir di sini berhubungan dengan amal-amal soleh yang lain? Nah, ini sebenarnya ada di poin yang selanjutnya. Bagian daripada kelapangan, penyebab kelapangan qalbu dan kebahagiaan adalah zikrullah. Tapi alhamdulillah beliau sudah nyambung, ya. Sudah nyambung duluan. Perlu diketahui bahwa zikrullah artinya mengingat Allah. Mengingat Allah itu semua amalan saleh itu masuk dalam zikrullah. Karena misalnya kita lakukan salat karena tahu ini adalah perintah Allah. Bahkan di saat kita mau makan, kita hindari ini karena ini haram, itu juga zikrullah. Karena kita ingat ini larangannya Allah. Allah lagi yang kita ingat. Setiap kita mengingat Allah, maka itu masuk dalam zikrullah. Jadi zikrullah itu tidak terbatas pada, ya, misalnya subhanallah, 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 astagfirullah. Tidak terbatas di situ. Itu zikrullah, tapi tidak terbatas di situ. Semua zikrullah, kita lihat indahnya penampilan seseorang. Masya Allah, misalnya itu bilang subhanallah, itu zikrullah. Dan itu lebih menyentuh. Saya tanya kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Kita membaca misalnya 100 kali. Kita baca 100 kali alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kadang juga alhamdulillah. Ini biar 1000 kali tapi salah ini. Alhamdulillah. Katanya ini karena sudah masuk nih. Kira-kira yang mana lebih bagus? Kita dapat rezeki dari Allah atau sesuatu yang menyenangkan kita, lantas kita alhamdulillah dengan dari hati. Alhamdulillah. Kira-kira mana lebih menyentuh? Satu kali saja kita sebut alhamdulillah. Ya. Dengan satu lagi contoh. Kita mengalami sesuatu persis yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang sedang kita baca. Baru saja kita baca atau kita kaji dan kita paham ayat itu. Kemudian terjadi kejadian. Lantas kita bilang sadaqallahul azim. Apa artinya sadaqallahul azim? Maha benar firman-Nya Allah. Maha benar firman-Nya Allah. Itu kan lebih menyentuh karena kita memahami betul-betul kejadian. Dengan sekedar kita membaca, lantas setiap membaca sadaqallahul azim, lantas kita tidak paham apa arti itu. Kan lebih menyentuh kalau kita
lihat sendiri, kita paham ayat itu dan begitu kita lihat kejadiannya kita bilang sadaqallahul azim. Betul. Ya, itu kan lebih menyentuh. Nah, itu contohnya. Jadi zikrullah itu mencakup semua hal. Semua hal yang mengingatkan kita kepada Allah, itulah zikrullah. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin sampai sini kajian kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan amalan kita ini mempelajari agamanya, hadis-hadis nabinya, dengan ini kita mendapatkan ridha Allah dan berkesempatan melihat wajah Allah pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan juga mendapatkan ridhonya Allah taala dan berkumpul bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikutkan dalam nikmat ini keluarga kita sekalian, orang tua, pasangan hidup dan anak keturunan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.